Halo, perkenalkan nama saya Alves Arashid Supriyono dan di sini saya akan membahas sistem operasi. Nah, sistem operasi ini memiliki dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang user dan dari sudut pandang sistem. Dari sudut pandang user, sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer serta memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer dalam lingkungan multi-user. Dan dari sudut pandang sistem, operasi sistem atau sistem operasi sebagai alat yang dapat menempatkan sumber daya secara efisien atau resource allocator, pengatur sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien, serta eksekusi aplikasi dan operasi dari alat I/O. Sistem operasi juga merupakan bagian program yang berjalan setiap saat tanpa henti dan disebut dengan kernel. Jadi kernel itu seperti jembatan antara software dan hardware. Selanjutnya adalah layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi ini juga memiliki beberapa bagian, antara lain yang pertama adalah user interface. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi software atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. User interface ini juga punya 3 bagian nih. Yang pertama adalah Command Line Interpreter. Command Line Interpreter atau CLI adalah sebuah program yang membaca perintah tekstual dari pengguna atau dari file yang mengeksekusinya. Contohnya adalah Linux dan Windows. Ini adalah gambaran dari Command Line Interpreter atau CLI. Yang bagian keduanya adalah Graphic User Interface. Graphic User Interface atau GUI adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada piranti elektronik secara grafis antara pengguna dengan komputer. Ini adalah gambarannya. Yang selanjutnya adalah Batch. Ini gambarannya. Layanan operasi yang kedua adalah program execution. Sistem operasi harus bisa meload program ke memori dan mengeksekusinya, menghentikan eksekusi program baik normal maupun tidak normal. Yang ketiga adalah I/O operation. Program yang sedang berjalan butuh I/O device baik mengakses file ataupun. Yang keempat adalah file system manipulation. Program butuh root dan write baik file maupun directories, create dan delete, share file atau dir, list file information, dan permission management. Layanan sistem operasi yang kelima adalah communication. Proses harus berkomunikasi antara proses dalam komputer yang sama ataupun antar komputer dalam jaringan menggunakan shared memory atau menggunakan message passing. Yang keenam adalah error detection. Error detection harus mampu menangani error dalam terjadi pada CPU, memori hardware, dalam iOS device, dan dalam user program. Untuk setiap error, operasi sistem harus menanganinya dengan aksi yang sesuai, benar dan konsisten. Dan error detection juga harus ada fasilitas debugging. Yang ketujuh adalah resource allocator. Ketika multiple user atau multiple jobs
berjalan bersama-sama atau concurrent, resource harus dialokasikan. Yang ke-8 adalah accounting, menentukan beberapa banyak dan beberapa lama user menggunakan sistem sumber daya sistem. Yang ke-9 adalah protection dan security. Protection meyakini hak akses yang diperbolehkan, dan security system baik program ataupun I/O dari pihak luar menggunakan autentikasinya. Ini adalah skema service dari sistem operasi. Nah, yang di atas itu adalah user dan yang di atasnya itu adalah user, dan yang di bawahnya itu adalah user interface, yaitu user interface itu ada GUI, batch, dan command line. Yang di bawahnya lagi adalah system calls yang nanti kita bakalan jelaskan, dan yang di bawahnya lagi itu service itu yang layanan sistem operasi itu tadi. Kemudian operating system dan hardware. Nah, system calls. Nah, sekarang adalah bagian system calls. System calls adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. System call untuk manajemen operasi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan, dan biasanya harus menggunakan sumber daya pada sistem operasi tersebut. Dan selanjutnya adalah struktur sistem operasi. Yang pertama adalah struktur sederhana, tidak dibagi dalam modul-modul. Contohnya adalah sistem MS-DOS, disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada space yang kecil. Yang kedua adalah pendekatan layer atau level. Contohnya adalah Unix, terdapat dari kernel berisi device driver dan interface dan program. Unix adalah sistem operasi yang digunakan sebagai sistem operasi baku pada berbagai jenis komputer, terutama komputer mini, baik sebagai workstation atau server. Yang ketiga adalah microkernel, menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang ada esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program pada user level. Yang keempat adalah monolith system, merupakan struktur sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual pelayanan atau sistem call. Dan ini adalah struktur dari MS-DOS. Yang di atas adalah application program, yang di bawahnya lagi adalah resident system program, yang di bawahnya lagi MS-DOS device drivers, yang di bawahnya tuh ROM, BIOS drive, device drivers. Maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus. Dan selanjutnya adalah struktur Unix. Nah, struktur Unix ini yang di atas adalah user, yang di bawahnya lagi adalah shell and commands, yang di bawahnya itu kernel. Nah, kernel itu yang tadi saya sudah jelaskan. Yang di bawahnya lagi adalah terminal controllers, yang di bawahnya lagi yang di sampingnya itu adalah device controllers, dan tabs memory controllers, physical memory. Nah, selanjutnya adalah pendekatan layer. Pendekatan layer adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan
enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Nah, data yang layer yang paling bawah itu adalah hardware dan yang paling atas adalah user interface-nya. Jadi itu ini seperti gambaran dari bumi yang hardware itu kayak inti bumi gitu. Jadi user interface itu kayak apa? Kayak permukaan bumi dan layer-layernya itu adalah bagian-bagiannya. Yang selanjutnya adalah microkernel. Microkernel adalah inti OS kecil yang menyediakan dasar untuk modular ekstensi. Metode ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang ada esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program sistem dan level pengguna. Fungsi utamanya adalah mendukung fasilitas komunikasi antara program user dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Kernel menjadi lebih kecil, komunikasi melalui message passing. Keuntungannya adalah ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodif. Mendukung keamanan reliabilitas lebih karena sebagian besar pada level pengguna OS jadi terjaga. Contohnya adalah sistem operasi Tru46 Unix, Mac OS X, dan KNX. Ini adalah jenis kernel. Yang pertama adalah monolithic kernel, microkernel, hybrid kernel, dan exokernel. Textual machine atau VM adalah program perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak hanya menunjukkan perilaku komputer yang terpisah, tetapi juga mampu melakukan tugas-tugas seperti menjalankan aplikasi dan program seperti komputer yang terpisah. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai hardware. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah interface yang identik dengan seluruh hardware yang ada. Sistem operasi host membuat ilusi yang banyak dari banyaknya proses masing-masing dieksekusi pada prosesornya sebagai prosesornya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. Setiap guest menyediakan sebuah virtual copy dari semua hal yang ada pada komputer. Virtual machine dibuat dengan bagian sumber daya oleh physical komputer. VM ada dua, yaitu sistem virtual machine dan application machine. Nah, virtual machine aplikasi adalah jenis virtual machine yang dapat menjalankan aplikasi di atas sistem operasi. Biasanya sering disebut dengan middleware karena bekerja di antara sistem operasi dan aplikasi komputer. Contoh dari virtual machine ini adalah Java Virtual Machine dan Common Language Runtime. Yang kedua adalah virtual machine sistem operasi. Adalah jenis virtual machine yang dapat menciptakan lingkungan sistem komputer atau sering disebut sebagai komputer virtual agar dapat menjalankan sistem operasi yang lain. Virtual machine ini juga sering disebut sebagai emulator karena mengemulasi sistem operasi menjadi sebuah mesin virtual. Contoh dari virtual machine ini adalah VMware Workstation dan Microsoft VirtualBox. Nah, itu dia pembahasannya. Kalau
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan atau pengucapannya yang salah mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Dan begitu aja, dadah.